Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sebelum belajar kita bersama-sama doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 6 bersama Ustadz Nurul Huda atau Ustadz Huda. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri yang merupakan bagian dari Wali Songo. Coba perhatikan gambar tersebut. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana pendapatmu? Siapakah mereka? Apa yang kamu ketahui tentang mereka? Ya, mereka adalah Wali Songo, atau Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peran mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lainnya. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau songo dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo atau sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan hingga ke pemerintahan. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Siapakah Sunan Maulana Malik Ibrahim? Apa yang telah dilakukannya? Bacalah dengan cermat dan perhatikan riwayat dan sila Sunan Malik Ibrahim. Secara sebagian masyarakat yang memberi sebutan Syekh Maghribi itu merupakan sebutan yang keliru kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, sehingga menganggap Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maghrib, yaitu Maroko di Afrika Utara. Ada pula yang menyamakan dengan Syekh Ibrahim Asmarokondi. Padahal mereka adalah pribadi yang berbeda. Kekeliruan itu pula yang menimbulkan kesan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Samarkand di Asia Tengah. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama termasyhur asal Kashan, sebuah tempat di Persia. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali, namun tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. Hanya diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Kepribadian dan perjuangan dan contoh teladan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh yang terhormat dan berkedudukan sebagai berikut. A. Guru kebanggaan para pangeran. B. Penasihat raja dan para menteri. C. Santun dan dermawan kepada fakir miskin. D. Bahagia karena syahid. Uraian pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim tersebut terukir pada batu nisan yang sebelumnya diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan surat-surat dalam Al-Quran. Perjuangan
Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah. Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan sesepuh di antara wali lainnya. Perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim diawali dengan kedatangannya bersama rombongan ke Gerwarasi atau Gresik, daerah di Jawa Timur pada tahun 1371 Masehi. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Di kalangan pedagang, ia dikenal sebagai orang yang jujur dan berkepribadian leluhur, ramah terhadap sesama dan tidak membedakan antar pemeluk agama. Ia juga tidak menentang secara frontal atau tajam budaya dan adat istiadat yang ada. Meskipun sebenarnya adat tersebut bertentangan dengan agama Islam, tapi Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dengan pendekatan seperti itulah ia mendapat simpati dari masyarakat, sehingga satu demi satu penduduk setempat tanpa paksaan sedikit pun masuk Islam di hadapan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari waktu ke waktu pemeluk agama Islam semakin bertambah banyak. Kemudian ia melakukan beberapa usaha, yaitu dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan Manyar, yaitu 9 km dari arah kota Gresik. Selain itu ia juga mendirikan pondok pesantren yang dijadikan sebagai tempat pengajaran ilmu pada masyarakat. Setelah merasa dakwahnya berhasil, Sunan Maulana Malik Ibrahim pindah ke kota Gresik. Setelah itu ia datang ke kota Raja Majapahit. Sambutan baik dari para raja diwujudkan dengan menganugerahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang belakangan dikenal sebagai nama Desa Gapura. Bahkan beliau diangkat oleh sang raja menjadi Syah Bandar di Gresik. Contoh nilai positif sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beberapa contoh nilai positif yang sikap Maulana Malik Ibrahim yang patut diteladani umat Islam antara lain: A. Ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal itu tercermin dari usahanya untuk menyebarkan Islam dari tanah kelahiran Persia sampai ke tanah Jawa. Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Kisah, riwayat, dan silsilah Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmarokondi menikah dengan Dewi Chandrawulan, putri dari Raja Campa. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Sayyid Ali Murtado dan Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid Ali Rahmatullah dilahirkan tahun 1401 Masehi di Cempa. Para ahli kesulitan untuk menentukan Cempa di sini, sebab belum ada pernyataan tertulis maupun prasasti yang menunjukkan Cempa di Malaka atau Kerajaan Jawa. Ada yang menyebut bahwa Cempa adalah sebutan lain dari Jumpa dalam bahasa Aceh. Oleh karena itu, Cempa berada di wilayah Kerajaan Aceh. Sebutan Sunan merupakan gelar kewalian, dan nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah bapak para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah Islam yang kelas 1 di bumi tanah Jawa. Kepribadian Sunan Ampel. Berdakwah adalah tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun 1 ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, atau raja sekalipun, memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja, di mana saja, kapanpun. Raden Ahmad yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Artinya berdakwah dengan pelajaran yang baik dan berbantah berdiskusi dengan cara yang baik. Perjuangan Sunan Ampel berdakwah. Kerajaan Majapahit sudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadi perang saudara dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan
keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar bila kebiasaan semacam ini diteruskan, negara atau kerajaan akan menjadi lemah. Dan jika kerajaan menjadi lemah, maka akan mudah diserang oleh musuh dan dihancurkan oleh musuh. Ratu Darmawati, adik dari Ibu Said Ali Rahmatullah, Dewi Chandrawulan, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui keresahan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, beliau mengajukan pendapat kepada suaminya. Saya mempunyai seorang ponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dawarwati, yaitu Said Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Campa. Prabu Brawijaya pun menyetujuinya. Sunan Ampel ke Tanah Jawa. Keberangkatan Said Ali Rahmatullah ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayandanya dan kakeknya. Sebagaimana disebut di atas, ayah Said Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi dan kakaknya bernama Said Ali Murtado. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi jatuh sakit dan meninggal di sana. Beliau dimakamkan di desa tersebut, masih termasuk kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Said Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling daerah Nusa Tenggara, Madura sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sambutan Raja Pandita Bima dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sambutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakam di Gresik. Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Setelah Prabu Brawijaya mengutarakan maksudnya, ternyata dengan senang hati Said Ali Rahmatullah bersedia untuk memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan rakyat Majapahit serta agar mempunyai budi pekerti mulia. Saking memberinya, Prabu Brawijaya menghadiahkan sebidang tanah berikut bangunnya di Surabaya. Selanjutnya menuju Ampel Denta. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal dengan sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal yaitu falsafah moh limo, moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak menghisap candu, ganja dan lain sebagainya atau narkotika, moh madon atau tidak mau berzina, main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Ahmad. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi raja Hindu yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa, dan Raden Ahmad pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam
beragama. Sesepuh Wali Songo. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan juga Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 yang utama Masjid Demak tersebut hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel juga pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya, hingga huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren hingga saat ini. Penyelamat akidah. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri, Sunan Derajat, seperti yang pernah disebut dalam permusyaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu, Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijogo tersebut, bertanya Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran berasal dari agama Islam. Jika hal itu dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu, Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid kita akan memberinya warna Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal, gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Ada 2 pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Hal ini terbukti dikarenakan 2 wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir oleh Islam, maka penduduk Jawa pun banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen, juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki sehingga membuat umat Islam semakin berhati-hati menjalankan syariat agama Islam. Contoh nilai positif sikap Sunan Ampel. Pertama, selalu siap membantu kepada siapapun. Hal ini tercermin saat Sunan Ampel langsung menyetujui permintaan Sang Prabu Brawijaya untuk memperbaiki akhlak rakyat Majapahit. Mengedepankan membangun nilai ibadah, terbukti beliau langsung membangun masjid di desa Kembang Kuning. Penuh perhitungan seperti halnya saat menghadapi desakan para wali muda untuk menyerang Majapahit, namun beliau menolaknya. Menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus tanpa mengafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ingatlah sungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri, amati cermati gambar berikut. Tahukah kamu siapakah Sunan Giri? Mengapa makamnya banyak diziarahi orang? Saat bayi Sunan Giri pernah dibuang ke laut loh, seperti bayi Nabi Musa. Ingin tahu kisah tentang beliau? Silahkan disimak. Riwayat dan silsilah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat yang menetap di Pasai, yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Sekerdadu, putri Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur, yang bernama Prabu Minak Sembuyu. Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq tertarik untuk mengunjungi Jawa Timur karena ingin menyebarkan agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel yang masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah di daerah Blambangan atau Banyuwangi, sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika itu, masyarakat Blambangan sedang tertimpa wabah penyakit. Bahkan putri Raja Blambangan Dewi Sekerdadu ikut terjangkit.
Semua tabib tersohor tidak berhasil mengobatinya. Akhirnya sang raja mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil mengobati sang dewi, jika seorang laki-laki ia akan dijodohkan dengannya, jika perempuan maka ia akan dijadikan saudari angkat sang dewi, katanya. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembara itu. Di tengah keputusasaan, sang Prabu mengutus Bajul Sengoro mencari petapa sakti. Dalam pencarian itu, sang Patih sempat bertemu dengan seorang petapa sakti bernama Resi Kandayana, dan resi inilah yang memberi informasi tentang Syekh Maulana Ishaq. Rupanya Maulana Ishaq mau mengobati Dewi Sekardadu jika Prabu Minak Sembuyu dan keluarganya bersedia masuk Islam. Setelah Dewi Sekardadu sembuh, syarat Maulana Ishaq pun dipenuhi. Seluruh keluarga raja memeluk agama Islam. Setelah itu Dewi Sekardadu dinikahkan dengan Maulana Ishaq. Sayangnya, Prabu Minak Sembuyu tidak menjadi seorang muslim dengan sepenuh hati. Ia malah iri menyaksikan Maulana Ishaq berhasil mengislamkan sebagian besar rakyatnya. Lalu ia berusaha menghalangi syiar Islam, bahkan mengutus orang kepercayaannya untuk membunuh Maulana Ishaq. Pada akhirnya Maulana Ishaq meninggalkan Belambangan dan kembali ke Pasai atau Aceh karena merasa jiwanya terancam. Sebelum berangkat, ia hanya berpesan kepada Dewi Sekardadu, istrinya yang sedang mengandung 7 bulan, agar kelak anaknya diberi nama Raden Paku. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Prabu Minak Sembuyu melampiaskan kebenciannya kepada anak Maulana Ishaq yang baru lahir dengan membuangnya ke laut di dalam sebuah peti. Selanjutnya peti tersebut ditemukan oleh awak kapal dagang dari Gresik yang sedang menuju Pulau Bali. Bayi tersebut kemudian diserahkan kepada Nyai Ageng Pinatih, pemilik kapal tersebut. Maka bayi yang kelak dikenal dengan Sunan Giri dijadikan anak angkat Nyai Ageng Pinatih, seorang saudagar kaya raya dari Gresik. Sejak saat itu bayi laki-laki yang kemudian dinamai Joko Samudro itu diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinatih. Joko Samudro yang menginjak usia 7 tahun dititipkan di Padepokan Sunan Ampel di Surabaya untuk belajar ilmu agama Islam. Lalu anak itu diberi gelar oleh Sunan Ampel dengan sebutan Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudro setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik, bolak-balik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasanya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri untuk melihat para santri yang sedang tidur di asrama masing-masing. Tiba-tiba Raden Rahmat sangat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar terang itu menyilaukan mata. Perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Setelah Sunan Ampel tersilau tadi, untuk mengetahui siapakah murid wajahnya yang bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung muridnya itu untuk sebagai tanda. Esok harinya, diketahuilah bahwa ikatan sarung tersebut adalah milik Joko Samudro. Sunan Ampel makin yakin bahwa anak ini pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudro. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudro. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudro ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih disimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh bahwa wali besar yang dihormati masyarakat bahkan juga terhitung seorang pangeran Majapahit itu. Setelah bertahun-tahun belajar agama di Padepokan, Joko Samudro dan putra Sunan Ampel, Raden Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang, diutus Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah.
Tapi mereka harus singgah terlebih dahulu untuk menemui Syekh Maulana Ishaq yang sungguhnya ayah dari Joko Samudro atau Raden Paku. Ternyata Sunan Ampel ingin mempertemukan Raden Paku dengan ayah kandungnya. Akhirnya ayah dan anak itu pun bertemu. Setelah belajar selama 7 tahun di Pasai kepada Syekh Maulana Ishaq, mereka kembali ke Jawa. Pada saat itulah Maulana Ishaq membekali Raden Paku dengan segam tanah untuk memintanya mendirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bautannya sama dengan yang diberikan. Perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nakoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu habis terjual di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintahkan untuk membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa seperti rotan, damar, emas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di Pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangannya dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal itu membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku karena takut dimurkai oleh Nyai Ageng Pinati. Namun Raden Paku mengatakan bahwa penduduk Banjar sedang dilanda musibah kekeringan dan kurang pangan, sedangkan ibunya sudah banyak mengambil keuntungan dari mereka. Inilah saatnya untuk mengeluarkan zakat dari harta ibunya untuk membersihkan diri. Untuk membuat kapal mereka tidak oleng dihantam badai karena tidak adanya muatan, Raden Paku mengisi karung-karung dengan batu dan pasir. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi Abu Hurairah menjadi kebat-kebit. Sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk bertemu dengan Nyai Ageng Pinati karena khawatir. Dugaan Abu Hurairah benar. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal, bahkan hendak membuang karung-karung tersebut. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung yang isinya mula pasir menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar seperti rotan, damar, kain, emas, serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar dari pulau ke pulau. Sambil berlayar itu, beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama, kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hati beliau. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinati yang kaya raya itu pun tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tidak akan habis. Terlebih juragan Abu Hurairah yang terpercaya, Nyai Ageng Pinati menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepas Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Contoh nilai positif sikap Sunan Giri. Setelah beliau meminta izin kepada ibundanya, mulailah Raden Paku bertafakur di gua yang sunyi 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar gua, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu di Desa Kembangan dan Kebumas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku bahwa pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan mengelilingi daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Mekunto sampai Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakan pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Sudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit Gresik, dan ia menjadi seorang pertama yang paling terkenal dari sunan-sunan yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya
ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton, kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru, seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Menurut Babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri justru bertebaran hampir seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa, Arab, Mesir, Cina, dan lain-lain sebagainya. Contoh nilai positif sikap Sunan Giri. Dalam rangkaian kisah Sunan Giri terdapat hal yang dapat kita tiru, yaitu Raden Paku senantiasa bersifat jujur, berani, dan saat ditanya mengenai ikatan di sarungnya oleh Sunan Ampel, beliau tanpa ragu menjawab tanpa ada rasa takut. Saat berdagang juga selalu melaporkan hasil dagangannya kepada Nyai Ageng Pinati dengan jujur. Suka menolong kepada sesama walaupun harus berkorban materi yang banyak. Taat kepada perintah ayahnya untuk membuka pesantren sesuai dengan tanah yang diberikan kepadanya, serta menaati perintah gurunya Sunan Ampel. Dalam memutuskan suatu diawali dengan berpikir, bertafakur, selanjutnya mohon izin kepada orang tua, seperti halnya ketika beliau hendak mendirikan pesantren. Itulah contoh keteladanan dari sikap Sunan Giri. Hati-hati, Sunan Giri seorang yang suka membantu orang yang kesusahan. Aku juga ingin mempunyai sifat pemurah seperti Sunan Giri. Bahkan bukankah tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah untuk meminta? Hikmah. Sifat iri dan dengki seperti yang ditunjukkan Patih Bajul Sengoro hanya mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Sifat iri juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kami, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kegiatan selanjutnya, sebelumnya silakan kalian perhatikan di layar ada judul Cublek-Cublek Suwung karya Sunan Giri. Berikut lagunya, silakan kalian bisa nyanyikan bersama-sama. Pong
Makna dari lagu tersebut adalah untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, tapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi hawa nafsu, dengan nurani akan lebih mudah menemukannya. Tidak tersesat di jalan hingga lupa akan akhirat. Itulah maksud dari tembang atau lagu tersebut. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum diakhiri, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapat ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.